Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Waalaikumsalam kelompok warahmatullahi 6, wabarakatuh. kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Ade Nurul Izaharaha, Dewi Kurnia, Gunawan Wibisona, dan juga Yayang Devtriani. Kami akan menjelaskan ataupun mempresentasikan tentang konsep Tailor and Personalized Learning. Next, Kak. Oke. Oke, pada tahap ini kita akan membahas tentang dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah bagaimana mengakomodasikan berbagai kebutuhan perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Kemudian yang kedua adalah bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran. Nah, teman-teman perlu diketahui pada konsep ini adalah sebuah konsep yang dikemukakan kepada publik untuk menyesuaikan antara kebutuhan dan kemampuan oleh seorang individu. Nah, artinya adalah untuk memaksimalkan potensi yang dimiliki oleh individu itu sendiri. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Kak Yayang. Silakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai slide selanjutnya, yaitu penjelasan yang pertama, hasil dan pembahasan, pengertian dari T. Taylor itu sendiri, and personalize the work, yaitu T to be tailored. Tailoring and personalizing work adalah dua konsep yang terkait erat dengan upaya untuk menyesuaikan dan menyesuaikan pekerjaan dengan kebutuhan dan kemampuan individu. Konsep-konsep ini juga dapat diterapkan dalam pembelajaran, yaitu dengan menyesuaikan dan dalam pembelajaran dengan kebutuhan dan kemampuan individu peserta didik. Kemudian, to be tailored yaitu disesuaikan untuk mencerminkan bakat, minat, gaya, dan kebutuhan individu, pembelajaran, dan penilaian merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Nah, sehingga dalam aspek penilaian to be tailored understand by design ini, guru diharapkan dapat mengakomodasi berbagai kebutuhan, perkembangan, gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, namun tetap pada capaian tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kemudian di pertanyaan yang pertama, bagaimana mengakomodasi berbagai kebutuhan dan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, sambil tetap menjaga arah pembelajaran pada tujuan. Nah, dalam mengakomodasi kebutuhan perkembangan gaya belajar, pengetahuan sebelumnya, dan minat peserta didik, guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik dan juga upaya pemenuhan kebutuhan individu seperti yang diungkapkan oleh Maslow bahwa terdapat 5 tingkatan, yaitu pemenuhan kebutuhan fisiologis, pemenuhan ketentraman, pemenuhan kebutuhan kebersamaan, pemenuhan kebutuhan penonjolan diri, dan pemenuhan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, jadi guru harus membekali dirinya dengan berbagai pengetahuan tentang karakteristik peserta didik. Ini bisa didapatkan dari asesmen diagnostik non-kognitif, di mana guru bisa mengetahui apa saja kebutuhan dari individu setiap peserta didik yang berbeda-beda. Nah, selanjutnya, kebutuhan perkembangan peserta didik mengacu pada tingkatan kematangan fisik, emosional, sosial, dan kognitif mereka. Guru perlu memahami kebutuhan perkembangan peserta didik agar dapat memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan mereka. Nah, beberapa cara untuk mengakomodasikan kebutuhan perkembangan peserta didik yaitu ada 3. Nah, di sini menyediakan berbagai aktivitas dan materi pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik. Kemudian, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk belajar dengan cara yang sesuai dengan tingkat perkembangan mereka. Kemudian, memberikan dukungan dan bimbingan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan peserta didik. Baiklah, itu saja penjelasan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Kak Yayang sudah menjelaskan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Ade. Pada Kak Ade disilahkan ya. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin sebelumnya Kak Yayang slide selanjutnya. Slide selanjutnya Kak Yayang. Oke.
Yang kedua itu adalah gaya belajar. Nah, di mana, dikatakan oleh rekan saya sebelumnya, gaya belajar peserta didik itu berbagai macam. Nah, untuk mengetahuinya, guru itu, perlu dilakukan, tes diagnostik non-kognitif kepada peserta didik, sehingga kita tahu bagaimana gaya belajar pada setiap peserta didik. Nah, gimana sih caranya untuk mengakomodasikan gaya belajar peserta didik? Yang pertama, itu adalah menyediakan berbagai metode dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Yang kedua, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memilih metode dan aktivitas pembelajaran yang sesuai dengan gaya belajar mereka. Yang selanjutnya itu adalah memberikan bimbingan dan dukungan yang sesuai dengan gaya belajar peserta didik. Oke, selanjutnya, Kak Yayang. Ya, yang selanjutnya itu adalah pengetahuan sebelumnya. Nah, di sini guru harus mengetahui bagaimana pengetahuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Nah, yang ini pengetahuan sebelumnya ini mengacu pada pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki oleh peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Gimana sih berbagai caranya untuk mengakomodasikan pengetahuan sebelumnya pada peserta didik, yaitu dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Nah, di sini asesmen awalnya adalah asesmen diagnostik kognitif untuk mengetahui bagaimana pengetahuan peserta didik sebelum memulai pembelajaran. Selanjutnya itu adalah menggunakan pengetahuan dan keterampilan dimiliki peserta didik sebagai dasar untuk pembelajaran selanjutnya. Yang terakhir itu adalah memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk memperkuat pengetahuan dan keterampilan yang mereka miliki. Next, Kak Yayang. Oke, yang selanjutnya itu adalah minat peserta didik. Nah, kita ketahui minat adalah hal-hal yang menarik bagi peserta didik yang mereka sukai dalam sebuah proses pembelajaran. Nah, bagaimana sih cara mengakomodasikan minat peserta didik ini? Ada berbagai macam cara. Kami ada memberikan 3, yaitu yang pertama adalah menggunakan topik dan materi pembelajaran yang sesuai dengan minat peserta didik. Selanjutnya adalah menggunakan metode dan aktivitas pembelajaran yang menarik sesuai dengan minat peserta didik. Yang terakhir, memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk mengeksplorasi minat mereka. Baiklah, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Kak Adi atas penyampaiannya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Dewi. Kak Dewi, silakan ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Bagaimana cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran? Perencanaan pembelajaran merupakan suatu dokumen rasional yang disusun berdasarkan analisis sistematis tentang perkembangan peserta didik dengan tujuan agar pembelajaran lebih efektif, efisien, dan sesuai dengan tuntutan kebutuhan siswa dan masyarakat. Dalam proses pembelajaran, perencanaan pembelajaran tertuang dalam RPP. Namun dalam proses penerapannya terkadang terdapat perubahan kondisi yang membuat tidak sesuai dengan perancangan. Adapun cara menyesuaikan rencana pembelajaran apabila ada perubahan kondisi untuk memaksimalkan keterlibatan dan efektivitas pembelajaran, yang pertama dilakukan yaitu mengetahui berbagai hambatan atau perubahan kondisi yang terjadi. Hambatan yang biasanya terjadi yang bisa kita prediksikan. Contohnya satu, kondisi sarana prasarana yang tidak maksimal atau terkendala teknis dan keadaan. Misalnya, sebelum penerapan pembelajaran jarak jauh PJJ pada masa pandemi, perencanaan pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka. Namun setelah PJJ memaksakan untuk dilaksanakan secara daring. Sarana di setiap peserta didik berbeda-beda sehingga diperlukan perencanaan dalam proses pembelajarannya. Yang kedua yaitu alokasi waktu pembelajaran berlangsung. Misalnya ada kegiatan tiba-tiba seperti sosialisasi dan upacara. Kemudian, yang selanjutnya yaitu kemampuan yang perlu dimiliki pendidik. Untuk mengantisipasi kondisi yang terkendala itu, maka pendidik harus memiliki kemampuan satu, kemampuan membuka pembelajaran, kedua, kemampuan memberi penjelasan, tiga, kemampuan menggunakan metode pengajaran, dan empat, kemampuan memanfaatkan media pengajaran
5. Kemampuan melibatkan siswa dalam proses pembelajaran, serta 6. Kemampuan menggunakan waktu yang efisien, dan yang terakhir 7. Kemampuan menutup pembelajaran. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Dewi yang sudah menyampaikan ya. Jadi teman-teman dapat kita simpulkan ya pada konsep ini. To be Tailor ini adalah sebuah konsep untuk kita sebagai seorang pendidik itu mampu menyesuaikan rencana pembelajaran sesuai dengan karakteristik dan juga kebutuhan peserta didik. Dan tentunya di sini kita diminta untuk menjadi pendidik yang kreatif. Artinya adalah kita mampu membawakan pembelajaran itu yang inovatif dan juga kreatif, tetapi tidak dalam rancangan pembelajaran yang kita bentuk itu harus siswa di dalamnya mampu untuk berpartisipasi secara melihat peserta didik itu dapat keluar secara optimal. Baiklah, itu presentasi dari kelompok 6. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih juga atas segala partisipasinya. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu